Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai perkembangan teknologi, yaitu teknologi informasi dan teknologi kelautan. Kelompok 8 beranggotakan Anissa Ika Putri, Aya Sofia Irawan, Muhammadul Ardiansyah, dan Nadia Ananda Najlah. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern misalnya ponsel. Teknologi informasi diterapkan guna untuk pengelolaan informasi yang pada saat ini menjadi salah satu bagian penting karena meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat, dan tekanan akibat dari persaingan bisnis. Fungsi teknologi informasi yaitu ada 6. Yang pertama, penangkap atau capture. Ialah melakukan atau juga melaksanakan capture terhadap data serta informasi. Yang kedua, ada pengolahan atau processing, yaitu fungsi mengolah pada teknologi informasi ini ialah memproses data yang diterima untuk dapat menjadikan suatu informasi. Pengolahan data atau juga pemrosesan dapat berbentuk mengubah data ke bentuk lainnya, menganalisis kondisi, menghitung, menggabungkan, serta seluruh dalam bentuk data serta informasi. Yang ketiga ada menghasilkan atau generating, merupakan mengorganisasi data serta informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Selanjutnya ada penyimpanan atau storage, yaitu menyimpan data atau informasi itu di dalam bentuk media untuk kepentingan lain, seperti misalnya disket, hard disk, compact disk, dan lainnya. Yang selanjutnya ada pencari kembali atau retrieval, merupakan melaksanakan penelusuran untuk dapat memperoleh kembali atau juga menyalin data serta informasi yang sudah disimpan. Yang terakhir ada transmisi atau transmission. Transmisi merupakan mengirim data serta juga informasi dari satu lokasi menuju lokasi lain itu dengan jaringan komputer. Tujuan teknologi informasi adalah untuk menyelesaikan masalah atau memecahkan suatu masalah. Kedua, membuka kreativitas atau meningkatkan kreativitas dan juga meningkatkan efektivitas serta efisiensi di dalam melaksanakan pada suatu pekerjaan. Maka, dengan adanya teknologi informasi tersebut akan membuat manusia lebih mudah serta efisien dalam bekerja. Peralatan teknologi informasi. Telegraf. Telegraf adalah sistem komunikasi yang kini semakin ditinggalkan penggunaannya, kecuali dalam bidang pelayaran dan militer. Telegraf merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengirimkan pesan dengan menggunakan kabel dan listrik atau radio. Telepon. Telepon adalah salah satu peralatan teknologi komunikasi sekaligus perangkat telekomunikasi yang memungkinkan dua pengguna atau lebih melakukan percakapan saat mereka terlalu jauh untuk didengar secara langsung. Radio. Radio adalah salah satu teknologi informasi yang menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan informasi seperti suara dengan cara mengatur secara sistematis sifat-sifat gelombang energi elektromagnetik yang ditransmisikan melalui ruang angkasa seperti amplitudo, frekuensi, fase, dan lain-lain. Televisi. Televisi memiliki karakteristik komunikasi massa
media massa, dan media penyiaran. Televisi umumnya ditujukan untuk hiburan, pendidikan, berita, politik, gosip, dan periklanan. Satelit komunikasi. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang berfungsi untuk mengirimkan dan menguatkan sinyal telekomunikasi radio melalui transponder. Satelit komunikasi menciptakan sebuah saluran komunikasi antara sumber pemancar dan penerima di lokasi yang berbeda di bumi. Satelit komunikasi digunakan untuk televisi, telepon, radio, internet, dan militer. Komputer. Komputer memiliki kemampuan untuk menyimpan dan memproses sejumlah informasi dan menampilkan kalkulasi melalui mesin pengolah data. Fungsi utama komputer adalah komputasi, penyimpanan informasi, komunikasi, dan pengawasan. Internet. Internet dimaksudkan untuk pertukaran data sederhana. Kini internet telah berkembang mempengaruhi seluruh domain masyarakat seperti ekonomi, sosialisasi, informasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dampak-dampak dari teknologi informasi. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif dari penggunaan teknologi informasi ini adalah kita jadi lebih cepat untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagaimanapun melalui internet. Kita juga dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui sebuah perangkat seperti handphone, melalui video call, chatting, telepon, dan sebagainya. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, politik, dan lain sebagainya. Lalu, kemudahan untuk bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Jadi, tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran atau penjualan. Selanjutnya, terdapat dampak negatif dari teknologi informasi. Dampak negatifnya adalah pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris, lalu penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak baik tujuannya, seperti merusak nama baik di media sosial untuk menjatuhkan seseorang, ataupun menyebarkan berita kebohongan atau hoax. Lalu penipuan. Penipuan memang dapat terjadi di bidang manapun, termasuk di internet, yang tidak luput dari sasaran penipuan, seperti penipuan di media sosial tentang penjualan. Lalu ada kecemasan teknologi. Kecemasan akan kerusakan komputer akibat dari serangan virus ataupun kehilangan berbagai file penting dalam komputer. Nama saya Muhammad Nur Adiansyah akan menjelaskan mengenai pengertian teknologi kelautan dan sejarah teknologi penangkapan ikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi kelautan lokal. Nah, pengertiannya sendiri yaitu teknologi kelautan yang dimaksud adalah memanfaatkan kekayaan sumber daya yang dimiliki untuk menyejahterakan rakyat yang diimbangi dengan upaya menjaga keberlanjutan dengan mematuhi kaidah-kaidah ekologis. Teknologi yang dikembangkan perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan kearifan ekologi. Dalam teknologi kelautan lokal mencakup berbagai macam teknologi. Yang pertama ada teknologi penangkapan ikan, budidaya ikan, biota laut, serta teknologi pengolahannya. Lalu yang kedua ada bioteknologi. Nah, bioteknologi ini untuk memanfaatkan biodiversitas sebagai sumber bahan baku industri dan program untuk
pengembangan tanaman beserta ikan atau biota laut lainnya. Lalu yang ketiga ada teknologi eksplorasi dan eksploitasi migas seperti bahan tambang dan sumber daya energi terbarukan. Lalu yang keempat ada teknologi konservasi sumber daya kelautan. Jika dikelola dengan baik, teknologi konservasi ini bisa digunakan sebagai wisata bahari. Lalu selanjutnya ada sejarah teknologi kelautan lokal. Nah, pada masa prasejarah ini, aktivitas penangkapan sudah dimulai sekitar 100.000 tahun yang lalu. Kegiatan penangkapan berdasarkan sejarah pertama kali dimulai oleh bangsa Neanderthal atau Neanderthal Man. Nah, bangsa tersebut melakukan aktivitas penangkapan secara sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan tangan tanpa bantuan alat penangkapan. Seiring dengan berjalannya waktu, aktivitas penangkapan mulai berkembang dengan ditandai adanya alat bantu untuk menangkap ikan. Nah, alat bantu untuk menangkap ikan masih sangat tradisional dan sangat sederhana, yaitu yang terbuat dari barang-barang yang ada di alam, seperti kayu, batu, tulang, dan tanduk. Lalu selanjutnya ada masa sekarang. Nah, masa sekarang ini dimulai pada tahun 1769 yang pencetusnya yaitu James Watt yang telah menemukan mesin uap. Teknologi yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Temuan dari James Watt ini dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu atau kapal sebagai sarana mempermudah menangkap ikan di lautan. Seiring dengan berjalannya waktu, mesin uap ini bukan hanya untuk menggerakkan perahu aja, namun juga digunakan sebagai alat bantu penarik jaring dari longline. Selanjutnya, pada pertengahan abad 20, beberapa negara di dunia mulai mengembangkan teknologi dalam menangkap ikan. Nah, modernisasi alat tangkap ikan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan aktivitas penangkapan. Nah, negara di Eropa sudah mengembangkan teknologi penangkapan ikan yang maju seperti Polandia, Belanda, Inggris, Swedia, Perancis, dan di Asia yaitu Jepang. Berdasarkan data dari FAO pada tahun 1988, total hasil tangkapan ikan di Jepang mencapai 12 juta ton atau sekitar 13% dari total tangkapan ikan di dunia. Nah, dari contoh yang dicontohkan Jepang tadi menandakan bahwa teknologi penangkapan ikan di dunia sudah maju dan akan terus berkembang hingga masa yang akan datang. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis alat tangkap. Yang pertama ada alat penangkap ikan tanpa melukai. Yang kedua ada alat penangkap ikan dengan melukai. Yang ketiga ada alat penangkap ikan dengan pembiusan. Yang keempat ada alat penangkap ikan dengan pancing menggunakan umpan. Yang kelima ada alat penangkap ikan dengan perangkap. Yang keenam ada alat penangkap ikan dengan menggunakan jaring. Ananda Najla akan menjelaskan mengenai jenis alat tangkap ikan dan faktor yang mempercepat pembusukan ikan. Yang pertama, ada penangkapan ikan tanpa melukai. Berbagai metode yang dapat digunakan dalam memanen rumput laut dan tumbuhan air lainnya dan lembek, yaitu seperti sponge, sea urchin, sea cucumber, mussel snail, memerlukan alat yang mampu menggenggam, memilin, menjepit, dan juga menggaruk. Nah, yang pertama ada memanfaatkan alat pengunci pemilin atau wrenching gear. Alat yang digunakan untuk memilin, melilit rumput laut yang berjumlah banyak. Nah, saat ini dioperasikan dari atas atau permukaan laut dengan memutarnya pada gerombolan rumputan laut dan rumputan laut akan tersangkut atau terbelit pada alat ini. Kemudian untuk melepasnya digunakanlah pisau. Panjang tangkal ini antara 5-6 meter dan umumnya terbuat dari batangan bambu kayu. Lalu selanjutnya menangkap ikan dengan tangan. Menangkap ikan dengan tangan dapat dilakukan pada perairan dangkal seperti di sungai kecil.
pengertian menangkap ikan dengan tangan menjadi luas dalam istilah memancing, yaitu tanpa menggunakan tongkat pancing, tetapi tetap menggunakan rol pancing dan senar atau biasa disebut dengan mancing tangan. Pada perairan laut, mengumpulkan kerang dengan menggunakan tangan dapat dilakukan dengan cara menyelam. Lalu selanjutnya, ada penangkapan ikan dengan alat yang melukai. Tujuannya adalah untuk menjepit atau melukai objek. Yang pertama ada tombak. Menangkap ikan dengan cara tombak lebih mudah daripada dengan tangan, dan cara ini sudah digunakan sejak lama oleh manusia. Ujung tombak dibuat sedemikian rupa seperti pada mata kail agar ikan yang tertangkap tidak dapat lepas dari mata tombak. Tombak yang dipakai pun dapat bermacam-macam bentuk, dari yang mempunyai gagang pendek hingga yang panjang, dan biasanya bercabang 3 di ujungnya atau semacam trisula, atau dapat pula hanya bermata satu. Kemudian selanjutnya ada fish plummets. Apabila tombak hanya mampu digunakan pada perairan yang sangat dangkal, maka untuk menangkap ikan di perairan yang lebih dalam lagi menggunakan fish plummets. Metode yang digunakan sama dengan metode menombak. Bedanya adalah pangkai tombak diganti dengan seutas tali dengan panjang disesuaikan dengan kedalaman perairan. Kemudian, penangkapan ikan dengan jalan memabukkan atau pembiusan. Yang pertama adalah dengan cara mekanik, dinamit, dan bom plastik. Peledakan kadang menggunakan dinamit atau bahan peledak lainnya. Cara ini sebenarnya dilarang karena tidak ramah lingkungan, merusak kelestarian alam, dan juga dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Lalu yang kedua, ada cara kimiawi, potas, dan rotenon. Teknik ini sebenarnya dilarang dan dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang karena racun tersebut. Biasanya menggunakan barbasco, sianida, atau potasium dengan tujuan membuat ikan menjadi lemas. Namun banyak juga yang mati. Pengaruh potas dalam kerusakan terumbu karang dalam air laut. Potas akan terurai menjadi sodium dan ion potasium. Setiap penyemprotan potas akan menjangkau terumbu karang seluas 4 kali 4 meter. Nah, lama-kelamaan terumbu karang tersebut akan mati. Tak ada ikan lagi, karena ikan membutuhkan terumbu karang sebagai rumah dan habitatnya. Lalu yang ketiga, ada cara elektrik pada ikan air tawar. Menyetrum lebih efektif dilakukan pada perairan air tawar seperti sungai, tambak, atau kolam. Teknik ini tidak diperbolehkan, terutama untuk penangkapan ikan laut karena dapat berpengaruh dan merusak terumbu karang. Selanjutnya, ada penangkapan ikan dengan jaring. Jaring ikan adalah jaring yang dibuat dengan cara menyulam atau menganyam benang tipis sehingga membentuk jaring-jaring. Penjaringan adalah prinsip utama penangkapan ikan komersial. Penjaringan ikan memiliki dampak ekologis yang berbahaya ketika seluruh atau sebagian dari jaring hilang di laut dan menjadi jaring hantu. Jaring hantu akan melayang di perairan mengikuti arus air dan memerangkap satwa laut atau dimakan satwa laut yang besar karena terlihat seperti ubur-ubur dan mengganggu sistem pencernaannya. Yang pertama, ada jaring lempar. Jaring lempar adalah jaring yang berbentuk lingkaran dengan pemberat yang tersebar di sisi jaring. Jaring tersebut dilemparkan ke air hingga tersebar dan tenggelam di air. Ikan yang tertangkap oleh jaring lalu ditarik. Metode ini telah berkembang dan termodifikasi selama ribuan tahun. Lalu yang kedua adalah pukat. Pukat adalah jaring berat yang tenggelam hingga ke dasar laut. Kapal pukat lalu menarik pukat yang sudah mencapai dasar laut dengan gerakan seperti menyeret. Pukat merusak ekosistem dasar laut seperti terumbu karang. Selanjutnya, ada jaring tangan atau hand nets, landing nets. Berukuran cukup kecil sehingga bisa digenggam oleh tangan atau terikat pada ujung batang di mana ujung batang yang lain digenggam dengan tangan. Biasanya, jaring ini digunakan dalam aktivitas memancing rekreasi untuk membantu pemancing menarik ikan ke atas. Secara komersial, jaring ini dipakai untuk menangkap ikan untuk dijual sebagai ikan hias, karena jaring ini cenderung tidak melukai ikan. Yang terakhir, ada penangkapan ikan dengan perangkap. Nah, pengertian perangkap atau trap dalam penangkapan ikan adalah di mana ikan yang diinginkan memasuki, mendekati ruang penangkapan atau catching chambers atau alat penangkapan, catching gear, sehingga ikan sulit atau tidak dapat lolos sama sekali. Ikan masuk ke dalam perangkap dengan tidak sengaja atau kemauan sendiri. Mungkin saat sedang mencari tempat berlindung, terpikat oleh adanya umpan, ditakut-takuti, atau disengaja digiring oleh suatu alat atau manusia.
Lalu selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempercepat pembusukan ikan? Nah, di sini yang pertama adalah dari cara penangkapannya. Ikan yang tertangkap dengan playing, pole and line, trawl akan lebih baik keadaannya bila dibandingkan dengan yang ditangkap dengan gill net, long line, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada reaksi ikan menghadapi kematian. Ikan-ikan yang keras menghabiskan banyak tenaganya dalam menghadapi kematiannya. Lebih cepat busuk daripada ikan yang mati dengan tenang atau cepat. Yang ketiga, ada jenis dan ukuran ikan. Poin pertama yaitu kecepatan pembusukan berbeda pada setiap jenis ikan karena perbedaan komposisi kimianya. Poin kedua, ikan yang berukuran kecil cepat membusuk daripada ikan yang berukuran besar. Lalu selanjutnya ada keadaan fisik sebelum ditangkap. Poin pertama, ikan yang sangat kenyang akan makan saat ditangkap. Perut dan dinding perutnya segera diurai oleh enzim isi perut dan akan mengakibatkan perubahan warna. Lalu poin kedua, ikan yang kondisinya lemah, misalnya ikan yang sakit, lapar, atau habis bertelur, maka akan lebih cepat membusuk. Lalu selanjutnya ada keadaan cuaca. Udara yang panas, suhu air yang tinggi, laut yang banyak gelombangnya akan mempercepat pembusukan. Dan yang terakhir adalah cara penanganan dan penyimpanan. Jika ikan dalam keadaan rigor diperlakukan dengan kasar, misalnya ditumbuk terlalu banyak, terinjak, terlempar, dan sebagainya, maka proses pembusukannya akan berlangsung lebih cepat. Pembusukan dapat dicegah atau diperlambat jika ikan disiangi dan disimpan pada suhu yang cukup rendah.